semuanya, kembali lagi dengan aku Dila Maesta di channel Study with Dila. Nah, pada video kali ini aku akan membahas mengenai fungsi rasional. Bagaimana sih bentuk umum dari persamaan fungsi rasional itu, dan juga kita akan memecahkan suatu persoalan tentang fungsi rasional. Dan tentu kita akan bertemu dengan yang namanya asimtot. Apa sih itu? Yuk kita simak video berikut ini. Apa sih itu fungsi rasional? Nah, sebelum itu kita harus tahu dulu nih bagaimana bentuk umum persamaan fungsi rasional. Setelah itu, aku akan memberikan contohnya. Jadi di sini ada fx sama dengan px per qx. Nah, ini merupakan suatu fungsi rasional bentuk umumnya, yang mana ini merupakan rasio dari fungsi px dan qx. Tentu px ini bisa kita katakan sebagai pembilangnya, sedangkan qx kita bisa sebut sebagai penyebutnya. Selain itu, kita harus tahu nih bagaimana syarat dari bentuk umum persamaan fungsi rasional. Px dan qx merupakan suatu fungsi, sedangkan qx-nya tidak sama dengan 0. Apa sih maksudnya? Oke, langsung ke bagaimana contoh fungsi rasional. Contoh pertama, ada fx sama dengan 1 per x kurang 1. Dengan x kurang 1-nya tidak sama dengan 0 atau tidak boleh 1. Kenapa kayak gitu? Karena kalau misalkan kita masukkan f1, kita substitusikan ke sini, maka menjadi 1 per 1 dikurangi 1. Sama dengan 1 per 0. Nah, sedangkan 1 per 0 itu tidak terdefinisi. Maka fungsi ini menjadi tidak terdefinisi. Makanya kita harus memberikan syarat bahwa x kurang 1 tidak sama dengan 0. Dalam bentuk umumnya, qx-nya tidak sama dengan 0. Seperti itu ya. Nah, kedua ada contohnya, yaitu gx misalkan ya. Gx sama dengan x per x plus 2, dengan x plus 2 nya tentu tidak sama dengan 0 atau x tidak sama dengan negatif 2 ya. Dimana dapat negatif 2? Coba kita jabarkan dulu kan. X plus 2 tidak sama dengan 0, jadi x nya kita pindahkan plus 2 nya ke ruas kanan, tandanya akan berubah menjadi negatif, berarti sama dengan tidak sama dengan negatif 2 ya. Contoh lainnya nih, contoh yang ketiga itu aku kasih fungsi hx sama dengan x kuadrat ditambah 2 per x kurang 3. Nah, syaratnya dengan x kurang 3 ini tidak sama dengan 0 atau x tidak sama dengan 3. Nah, 1, 2, 3 ini merupakan contoh fungsi rasional. Dan ingat ya, bentuk umum persamaan fungsi rasional ini, px dan qx-nya merupakan suatu fungsi, sedangkan qx-nya yaitu pada penyebutnya ini tidak sama dengan 0, agar fungsinya itu terdefinisi. Selanjutnya, apa sih itu asimtot? Nah, asimtot ini nantinya akan digunakan dalam membangun sebuah grafik fungsi rasional. Untuk itu, definisi dari asimtot adalah suatu garis yang terus didekati oleh kurva atau garis lengkung sampai tak hingga jauhnya. Maksudnya gimana sih? Jadi kita golongkan dulu nih jadi dua jenis. Jadi ada yang namanya asimtot datar atau yang bentuknya horizontal, dan juga ada yang asimtot tegak, yaitu bentuknya vertikal. Nah, sebenarnya nih ada yang namanya itu asimtot miring. Nah, dalam hal ini kita bahas dua aja dulu ya, yaitu asimtot datar dan juga asimtot tegak. Sekarang kita bahas dulu tentang asimtot datar. Yang mana sih namanya asimtot datar?
Karena tadi kita sudah definisikan bahwa asimtot adalah suatu garis yang terus didekati oleh kurva atau garis lengkung sampai tak hingga jauhnya. Jadi dalam hal ini asimtot datarnya itu adalah yang ini. Yang garis putus-putus ini merupakan asimtot datar. Nah, garis ini terus akan didekati oleh kurva. Terus akan didekati oleh kurva ini bisa semakin kesini semakin mendekati garisnya ini, garis titik-titiknya ini. Maka dari itu garis titik-titiknya ini kita bisa definisikan sebagai Y sama dengan K yang merupakan asimtot datarnya. Ya, kalau misalkan dalam contoh soalnya gimana? Ya, ketika kita punya fungsi fx sama dengan 2x plus 4 per x dengan x tentu tidak sama dengan 0, maka ini kan merupakan bentuk fx sama dengan ax plus b per cx plus d dengan cx plus d tidak sama dengan 0, itu syaratnya. Maka dari itu kita lihat dulu yang mana koefisien x dari pembilang. Koefisien x pembilang adalah koefisien x dari pembilang adalah a. Adalah 2 maksudnya. 2 ya. Sedangkan koefisien x penyebut yaitu koefisien x dari penyebut ini 1 ini ya. Karena ini kan ini kita anggapannya ada 1. Jadi 1 ini. Nah, kita bisa misalkan bahwa koefisien x dari pembilang adalah a, sedangkan koefisien x dari penyebut adalah c. Untuk mencari asimtot datar, kita bisa gunakan y sama dengan a per c, hasil bagi dari koefisien x pembilang dan koefisien x penyebut. Jadi karena a-nya itu 2 dan c-nya itu 1, maka y sama dengan 2. Ini merupakan asimtot datarnya. Oke, ingat lagi ya bahwa garis titik-titik ini, garis-garis ini yang akan membentuk garis nantinya, garis itu merupakan asimtot datarnya karena itu akan terus didekati oleh kurva atau garis lengkung. Lanjut kedua. Yang kedua, misalkan ada fungsi hx sama dengan 3 per 3 ini ya, 3 per x minus 1 x kurang 1 dengan x-nya tidak sama dengan 1. Gimana cara nyari asimtot datarnya? Nah, jadi kalau misalkan ada fungsi konstan di atasnya, yaitu cuman ada angkanya aja, berarti kita bisa mencari asimtot datarnya dengan cara bagaimana? Tetap sama, y sama dengan a per c. A sebagai koefisien dari pembilangnya, x dari pembilangnya, dan c merupakan koefisien x dari penyebut. Karena di sini nggak ada suatu variabel x, maka a-nya jadinya 0. 0 per, kalau di sini kan 1 nih, 0 per 1 sama dengan 0. Jadi ini merupakan asimtot datarnya. Dalam hal ini kita juga bisa menuliskan bahwa ketika ada di bagian pembilang itu merupakan fungsi konstan, kita langsung saja bahwa asimtot datarnya adalah y sama dengan 0. Semoga dipahami ya. Lanjut ke asimtot tegak. Asimtot tegak, yang mana sih yang namanya asimtot tegak? Tentu yang garis titik-titik ini ketika dibuat garis lurus. Ini ya. Karena apa dinyatakan sebagai asimtot tegak? Dia bentuknya vertikal. Dia merupakan garis vertikal serta dia terus didekati oleh suatu kurva ataupun garis lengkung ini. Terus didekati hingga tak hingga jauhnya. Ya, maka kita bisa nyatakan bahwa asimtot tegak itu adalah x sama dengan k. Nah, fungsi rasional y sama dengan fx per gx punya asimtot tegak jika gx sama dengan 0. Jadi kita buat penyebutnya dijadiin pembuat 0 dulu dan fk ini tidak sama dengan 0. Gimana sih maksudnya? Kita langsung ke contoh ya.
Contoh yang pertama itu aku punya fungsi fx sama dengan 3 per x kurang 1 dengan x tidak sama dengan 1. Nah, karena dalam asimtot tegak ini, asimtot tegaknya berapa sih gitu kan? Asimtot tegak kita buat dulu pembuat 0 penyebut. Pembuat 0 penyebut itu artinya penyebutnya yaitu x kurang 1 sama dengan 0. Maka x-nya sama dengan negatif 1 pindah ke ruas kanan menjadi 1. Maka ini merupakan asimtot tegak. Ya. Untuk itu kita ke contoh yang lainnya biar makin dipahami. Contoh kedua ada fx-nya sama dengan 2x plus 4 per x. Dengan x tentu tidak sama dengan 0 ya. Maka untuk asimtot tegaknya gimana? Ya iya, kita buat dulu pembuat 0 penyebutnya. Tapi dalam hal ini ketika kita kan x aja nih, jadi x sama dengan 0 ya. Ini merupakan asimtot tegaknya. Ya. Contoh yang ketiga biar semakin dipahami ya bagaimana nyari asimtot tegaknya. Jadi contoh ketiga itu ketika aku punya fungsi hx sama dengan x kuadrat min 5x kurang 6 per x kuadrat plus 4x plus 3. Ini tentu kita sederhanakan dulu. Gimana caranya? Sama seperti memfaktorkan ya. Itu artinya memfaktorkan. Jadi x kuadrat min 5x ini kurang 6. Jadi berapa kali berapa biar hasilnya itu negatif 6. Tetapi kalau dijumlahkan adalah negatif 5. Ya, x plus 1 dengan x kurang 6. Ya, coba nih negatif 6 dikalikan 1 sama dengan negatif 6. Tetapi ketika negatif 6 ditambah 1 sama dengan negatif 5. Jadi benar ya. Yang kedua sekarang. Yang kedua itu x kuadrat plus 4x plus 3. Berapa kali berapa biar kalau dikalikan itu menjadi 3 dan kalau dijumlahkan menjadi plus 4. Tentu 1 dan 3. Jadi di sini ada x plus 1 dan x plus 3. Karena 3 dikalikan 1 sama dengan 3 dan ketika dijumlahkan 3 ditambah 1 sama dengan 4. Jadi benar ya. Jadi fungsinya x kuadrat plus 4x plus 3 penyederhanaannya adalah x plus 1 dikalikan x plus 3. Nah, di sini ada unsur yang sama. Kita bisa coret, kita bisa hilangkan x plus 1-nya. Sisa fungsinya itu adalah hx sama dengan x min 6 per x plus 3. Untuk nyari asimtot tegaknya, gimana? Pembuat 0. Cari dulu pembuat 0 penyebut. Pembuat 0 penyebut x plus 3 sama dengan 0. Maka x-nya sama dengan negatif 3. Ya. Karena kan 3-nya dipindahkan ke ruas kanan jadi negatif ya. Karena pindah ruas jadi tandanya juga berubah. Maka x sama dengan negatif 3 ini merupakan asimtot tegaknya. Begitu sederhana kan? Semoga mudah dipahami ya. Lalu bagaimana sih menggambar sketsa grafik fungsi rasional? Jadi tentu ada langkah-langkahnya ya. Karena kita sudah belajar mengenai asimtot datar dan asimtot tegak, yang pertama dicari adalah menentukan asimtot datar. Yang kedua menentukan asimtot tegak. Yang ketiga menentukan titik potong grafik dengan sumbu koordinatnya. Dan yang terakhir kita tentu bisa menentukan beberapa titik bantu jika diperlukan. Karena dalam hal ini kan kita menggambar suatu kurva dan juga ada asimptotnya, makanya agar rapi kita butuh yang namanya titik bantu. Nah, untuk penjelasan lebih lanjutnya nanti akan dijelaskan di next video. Ditunggu ya, jangan lupa subscribe, komen, dan like.
Sampai jumpa di video berikutnya.